Selamat datang di channel Eka Fendiaspara. Di sini kalian bisa menonton cerita liwa, gerebek liwa, serta keliling liwa. Kalian akan lebih tahu tentang apa saja yang ada di Liwa dan Lampung Barat. Terima kasih. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Eka Fendiaspara. Ketemu lagi dalam program Sahabat Rimba. Saya masih di Taman Nasional Betu Barisan Selatan Kubu Perahu. Kali ini saya akan mencoba hunting foto dengan menggunakan lensa tele, hunting foto burung-burung yang ada di sini. Jadi kita tidak tembak, tetap hunting saja. Kita foto saja, cukup kita ambil gambarnya, tidak perlu kita ganggu habitatnya. Saya akan naik ke menara pengamatan burung. Oke, ikutin saya ya. Suara-suara burungnya sudah banyak tuh. Kita coba nanti naik ke menara pengamatan burung. Kita naik. Hati-hati. Tuh, kita sudah dengar suara-suara burungnya banyak. Sudah banyak burung yang sedang beraktivitas mencari makan siang-siang begini. Kita ke menara pengamatan. Oh, ternyata nyaman sekali nih di menara ini. Kita posisi berada di sekitar mungkin hampir 10 meter di atas tanah ya. Kita coba akan mengamati burung-burung yang ada di sekitar sini. Kita akan foto. Kita akan mencoba memotret burung dengan menggunakan lensa 70-200 ya. Mudah-mudahan kita dapat potret burung yang baik nih, yang pas ya. Oke, ikutin saya ya. Kita tunggu burungnya. Teman-teman semua, sangat sulit nih memotret burung. Memotret burung sangat sulit karena kita harus menunggu saat burungnya memang saat beraktivitas, saat dia makan dan lain-lain. Tapi kadang burung-burung ini memang dengan adanya kamera ini sensitif, dikiranya ini adalah alat tembak, alat berburu. Jadi kita harus agak pelan-pelan motretnya. Kemudian sebenarnya harus ada kamuflase, bagusnya ada kamuflase sehingga burung tidak melihat keberadaan kita. Untuk memotret burung di alam liar ini memang butuh lensa yang panjang, 70-200 sudah lumayan. Walaupun memang masih terasa kurang sebenarnya, harus 500 sampai 600 mili itu baru aman. Jadi kita akan coba saja ini sambil menunggu kalau ada burung yang mendekat di lokasi pengamatan burung ini. Kalau tempatnya sudah nyaman sekali.
dia sejajar dengan pohon-pohon yang ada di sekitar sini yang biasa tempat hinggapnya burung-burung liar yang ada di sini. Itu suaranya sudah kita dengar. Nanti kita lihat di mana burungnya. Biasanya burung itu dia makan-makan biji-bijian yang ada di pohon-pohon yang tumbuh di sekitar hutan atau Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini. Nah, burung itu jangan diganggu ya teman-teman sekalian. Burung itu salah satu binatang yang membantu konservasi. Karena burung itu memakan biji, sisa-sisa bijinya itu tidak semua dimakan biasanya. Sisa-sisa bijinya itu akan menyebar di hutan, di lantai-lantai hutan, dan itu nanti akan tumbuh. Jadi bayangkan saja kalau dunia ini tidak ada burung, tidak ada membantu kita untuk menanam-nanam pohon yang ada di hutan ini. Nah, ini kerja konservasi burung ini luar biasa. Jadi sebisa mungkin kita jangan mengganggu habitat burung. Ya. Kita cukup memotretnya saja, memvideokannya saja untuk sebagai cerita kepada anak cucu kita, sebagai dokumentasi. Nah, itu sudah cukup tanpa harus merusak habitatnya. Sahabat, kita sudah menunggu hampir mungkin 10 menit, belum juga ada burung yang mendekat di lokasi pengamatan burung ini. Ya, kita memang harus sabar ya. Memang kalau mengamati burung, kemudian untuk memotret burung memang tidak mudah. Memang mestinya kita harus memakai kamuflase sehingga burung tidak bisa melihat keberadaan kita. Jadi dia merasa tidak terganggu, dia tetap makan, mencari makan, dan seperti aktivitas seperti biasanya tanpa merasa terancam. Karena kadang-kadang burung-burung itu juga melihat kamera seperti ini, dia terancam. Dipikirnya ini adalah senapan yang akan membunuh mereka. Kita masih mencoba menunggu lagi ya, siapa tahu nanti ada burung-burung yang mendekat sini, kita bisa memotretnya dengan leluasa. Ikutin saya ya, mudah-mudahan kita dapat. Kalau suara-suaranya suara tonggerek banyak, suara tonggerek, suara ketuwer kalau bahasa Lampungnya. Tetapi suara-suara burung memang agak jauh nih kedengarannya. Tadi lumayan banyak yang di sekitaran menara, mungkin karena mengetahui keberadaan kita, dia agak menjauh. Memang sangat sulit untuk memotret di alam, wildlife fotografi ini sangat susah. Memang membutuhkan alat dengan spesifikasi tertentu, kemudian mungkin pakaiannya, gitu, bajunya, sehingga binatang-binatang yang ada di alam liar itu tidak terganggu dengan kedatangan kita, sehingga mereka beraktivitas seperti biasa, sehingga kita bisa memotret mereka dengan leluasa juga. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu aja ya, kita tunggu, siapa tahu beruntung nanti ada beberapa burung yang mendekati sini untuk mencari makan. Nah, kita ini berada di Menara Pandang. Ini sekitar mungkin 5-10 meter di atas tanah kita. Jadi sejajar dengan pohon-pohon. Kita tinggal menunggu keberadaan
burung-burung yang mendekati sekitar lokasi tempat kita mengintai burung-burung ini. Belum ada yang mendekat, itu masih kita dengar suara-suara tonggerek dari jauh. Kita dengar suara burung dari jauh-jauh. Kita coba mencari, siapa tahu ada yang mendekat di lokasi kita. Tadi ada di sekitar situ, dan saya lihat nggak ada lagi ya. Dia sudah terbang. Nah, untuk memotret burung ini teman-teman, kita pakai biasanya lensa 7200, kemudian bukaan agak besar. Biasanya kalau saya sih pakai f4 atau f2,8. Biasanya karena di hutan ini agak gelap, dia butuh ISO yang tinggi, ISO 400. Biasanya kita setelah motret burung mesti harus tahu juga nama ilmiah dari burung tersebut. Jadi nanti biasanya kita ke pos Taman Nasional untuk Barisan Selatan yang di atas, kita bisa ngecek ini burungnya jenisnya apa. Jadi selain kita mendapat foto yang baik tentang burung, kita juga dapat ilmu tentang nama-nama burung dan nama ilmiah dan seterusnya. Tapi kita masih menunggu. Tadi sempat ada burung yang dekat, tapi udah kabur lagi. Masih agak lama ya nunggunya, masih lumayan ya, kita belum dapat juga, belum ada burung yang mendekati menara pandang ini. Mungkin dia mengetahui keberadaan kita, takut diganggu. Padahal kita cuma nggak mengganggu, kita cuma mengambil fotonya saja. Tapi mungkin karena kebiasaan banyak yang berburu, sehingga mungkin dengan bentuk-bentuk seperti ini sepertinya menurut mereka akan mengganggu, mengancam keberadaan mereka. Padahal ini cuma kamera, bukan senapan ya. Nah, itulah ruginya kalau memang banyak yang diburu-buru, sehingga ya burung-burung takut untuk didekati manusia. Padahal tidak semua manusia mengganggu alam, mengganggu burung, mengganggu habitatnya, tidak semua. Nah, kita sempat dapat tadi nih satu burung, tapi cuman baru beberapa kali kita foto, dia melihat keberadaan kita dan dia kabur nih. Tapi belum tahu apa jenis burung ini. Nanti bisa kita tanya ke petugas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, atau bisa melihat buku dari kumpulan-kumpulan nama-nama burung yang ada di situ nanti ya. Baru dapat satu. Sudah hampir setengah jam baru dapat satu burung, itu juga baru cuman 2 kali jepret, sudah itu burungnya terbang. Nah, ini udah mulai rintik-rintik, cuaca juga mendung, hampir hujan, jadi burung banyak yang nyumput juga. Nyumput, tidak beraktivitas, tidak cari makan karena memang cuacanya juga mendung. Cuaca mendung sama udah rintik-rintik hujan ini, biasanya burung-burung juga dia sembunyi. Oke sahabat rimba channel Eka Fendi Aspara, sampai sini dulu kita mungkin berburu
berburu motret atau hunting foto burung di alam langsung, karena cuacanya juga sudah mendung dan sudah hampir hujan. Kita sudahi dulu, kapan-kapan lagi kita akan motret burung lagi. Mudah-mudahan kita dapat foto-foto burung yang lebih bagus lagi dan lebih banyak lagi jenis-jenis burung yang bisa kita foto. Tadi baru dapat satu burung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.